Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke. Uh, Menarik membahas Telkom teman-teman, karena mengingat hari ini beberapa saham lagi ya dalam zona merah lah. Ya, semuanya LQ45 ini berada dalam zona merah, yang artinya bahwa kebanyakan trader pasti bilang ini loh saatnya kita serok di bawah. Ya. Tetapi itu tidak berlaku untuk saya. Dalam artian ini belum saatnya serok di bawah. Jadi silakan nanti dicari teman-teman, saya barusan upload untuk penjelasan tentang IHSG. Kenapa kok alasan kita belum serok di bawah di harga saat ini, walaupun sudah dalam zona seperti Telkom, dia sudah, wah ini sudah turun terlalu jauh bang, ini lumayan ini kalau kita serok. Belum, ya belum. Ini delay, trading view dia delay, ya, ada posisi delay, jadi ya wajar lah kalau sekarang saya cari order booknya. Posisinya masih delay, ya. Sekarang di 39, ya, seperti ini 4010 kan, ya di sini, ya masih ada delay. Nah, saya akan explain satu persatu kemana kira-kira Telkom ini, di mana nanti teman-teman bisa serok. Nah, di sini jelas ya, sudah sangat jelas sekali saya gambarkan bahwa harga serok itu nanti di ini 3750 minimum. Waduh, terlalu jauh bang, terlalu dalam dan sebagainya. Saya pernah menjelaskan beberapa saham yang lalu, ada beberapa saham yang saya explain menggunakan Elliott Wave ini. Ketika di awal saham itu nilainya adalah Rp2.200, saya explain bahwa seroknya nanti di kisaran 1370 minimum. BBYP atau apa saya lupa. Ya, BBYP atau apa, saya coba lihat dulu. Lihatkan dahulu. Seingat saya sih BBYP, seingat saya. Ini kalau nggak salah. Ah iya. Jadi saham ini. Saat itu saya explain bahwa 1370 akan jadi minimum target untuk saham ini ke depan. Ketika saham itu masih berada di kisaran 2200-an lah. Ya sekitar 2000-an lah. Saya ingat saya masih di kisaran 2000-an. Banyak yang ada yang bilang ini ngawur karena terlalu jauh dan lain sebagainya. Halo, ini technical bang. Jadi saya explain di sini adalah murni via technical secara Elliott Wave. Jadi possibility untuk ini jatuh itu cukup tinggi karena apa? Ada resisten yang belum di break oleh price. Resisten sebelumnya dia tidak bisa break. Ini ada resisten ini. Strong resist tidak bisa di break oleh price setelahnya. Ini yang menjadi satu indikasi bahwa next move-nya akan jatuh, bukan pasti tapi next move-nya 80% jatuh. Nah, kita bisa menghitung minimum targetnya akan ada di mana. Enaknya itu. Nah, 1370 ini adalah sebagai area yang minimum nanti akan di reach oleh price. Di mana ketika sampai di harga ini, plan ini akan berjalan. Ya. Di sini ada banyak plan, ada 2 plan di sini. Ya. Ada saya jalankan 2 plan di harga ini. Setelah sampai di 1370. Oke, itu. Nah, ini juga akan sama dengan Telkom. Secara teknikal Telkom sama. Yang artinya bahwa plan untuk price ini reach di 3750 akan 80% tercapai. Di sini. Dia sudah break di previous. Dia sudah break previous
Dia punya previous low yang sudah di break oleh price. Oke. Jadi maka plan ini hanya berjalan. Ya. Ini adalah plannya akan ke 3750 minimum target. Bisa diserok di situ? Tunggu dulu, ini daily ya. Tunggu dulu adanya bullish. Kalau tidak ada bullish engulf seperti ini, jangan maksa dulu, Bos. Ini ada bullish engulfing, ini ada bullish engulfing. Buy-nya baik ketika terjadi bullish engulfing di daily, secara time frame daily dia harga ini. Ketika sudah terjadi adanya bullish engulfing, baru nanti bisa buy. Mau buy di mana? Oke, silahkan. Ya. Oke. Jadi itu penjelasan yang bisa sampaikan pada ada yang bertanya tentang saya sudah kamu sudah di bawah 4.000 kira-kira harus bagaimana? Ya inilah penjelasannya. Tunggulah, jangan serok, jangan asal serok ya. Tapi tunggulah ada yang bilang beberapa mentor-mentor itu pernah bilang ya tunggulah harga itu di stasiun-stasiun yang sudah dia bentuk dengan sendirinya. Price itu sudah membentuk stasiun di mana kita harus buy, di mana kita harus close, ini sudah ada stasiunnya sendiri. Inilah stasiun di mana atau terminal di mana kita harus buy. Kalau orang Jawa bilang stanplat ya, stanplat atau stanplat ini ya di sini tempatnya di 3750. Ini minimum ya. Ya, stasiun itu kan juga besar dia. Ada beberapa kalau gerbong ya, gerbong ada beberapa gerbong yang nanti rel-rel yang harus kita tuju kan gitu, ada beberapa gerbong. Ya ini gerbongnya ya di sini kisaran ini gerbong pertama di 3750, extendednya di 3300. Silakan memilih, nanti biarkan price memilih gerbongnya sendiri. Di gerbong berapa nanti dia akan bentuk satu bullish engulfing, baru nanti kita masuk untuk buy. Gitu. Terus kalau extended di harga 3.300 berapa? Gimana Bang? Yang pertama bahwa ketika nanti dia sudah sampai di sini kemudian ternyata extended ke 3.300, maka plan yang kedua nanti akan kita jalankan. Ya. Sama artinya ketika kita masuk ke dalam satu gerbong, kita sudah nyaman di situ, artinya price sudah nyaman di satu gerbong, sudah membentuk satu bullish engulfing, ternyata turun lagi. Berarti bisa dibilang kita salah gerbong. Salah gerbong. Ya dilihat dulu tiketnya kan gitu. Turunnya seberapa di harganya. Jadi seperti itu. Ini pun minimum saya expectednya dia tidak akan break di 3.300. Expectednya seperti itu, tidak break di 3.300. Makanya IHSG di komposit pun ada fase harga berapa tadi 6.000 berapa tadi saya lupa. Yang harus di reach oleh price. 6.400 sampai salah. 6.400 adalah minimum target yang akan di reach oleh IHSG. Sepertinya sama. IHSG 6.400, Telkom akan sampai di 3.750 minimum target. IHSG pun juga minimum target di 6.400. Seingat saya 6.400 tadi. Saya baru upload untuk penjelasan tentang IHSG. Barusan upload, ini yang selanjutnya. So, saya harus bagaimana? Saya sudah punya buy Bang. Saya harus bagaimana? Wait. Ya, wait saja ketika price sampai di 3.750, kemudian ada bullish engulfing, zero averaging. Karena memang kalau bagi saya jarang sih melakukan satu proses cut loss di saham itu. Saya lebih suka averaging down di stasiun-stasiun yang sudah ditentukan oleh price. Gitu. Karena ya lebih nyaman ya. Selain karena LG45 itu rata-rata kan selalu bagi
dividennya. Jadi kita dapat juga dividen walaupun tidak banyak, setidaknya ya nyaman lah dalam artian kalau kita pakai. Makanya saya selalu milih beberapa saham yang saya buy itu dimasuk ke dalam LQ45 atau Kompas 100 karena rata-rata adalah saham-saham yang liquid semua. Bumi pun sudah didepak kan dari Kompas 100. Sebelumnya kan bumi masuk itu, sekarang sudah tidak masuk lagi di Kompas 100. Oke. Nah, Goto pun juga baru masuk loh di LQ45. Baru masuk Goto ini layak untuk dibahas. Nanti setelah ini akan bahas lagi Goto. Oke, teman-teman, itu apa ya tadi ya? Oh ya. Ini adalah WhatsApp nomor saya, ada 13 nomor ya. Silakan nanti ya apabila teman-teman ada pertanyaan tentang beberapa saham yang perlu dibahas, kemudian silakan sampaikan di nomor ini. Apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya bisa disampaikan di nomor ini. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Silakan komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum silakan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day. Bye bye.